Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir. Kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-23. Ayat yang berikutnya yang akan kita kaji adalah ayat 45 dari surat Al-Baqarah. Oke, silakan, ada yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Oke, barakallahu fiik. Nah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita baca tafsirannya. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, Imam Ibnu Katsir menyebutkan di dalam tafsirnya, yaqulu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala ya berfirman di ayat ini, amiron abidahu, memerintahkan hamba-hambanya, fima yu'amiluna min khairid dunya wal akhirah, ya, terhadap apa yang mereka harapkan dari kebaikan dunia dan akhirat, bil isti'ana bis sabri was shalah, yaitu dengan ya menjadikan sabar dan salat sebagai sarana atau media memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada hamba-hambanya, siapa saja yang menginginkan kebaikan dunia dan akhirat, maka hendaknya ia menjadikan sabar dan salat sebagai sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Muqatil Ibn Hayyan ya, ketika menafsirkan ayat ini, ista'inu ala talabil akhirah bis sabri alal faraid was shalah. Jadi siapa yang mencari pahala akhirat, maka jadikanlah kesabaran itu sebagai sarana memohon pertolongan kepada Allah ya, di dalam mengerjakan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah sholat. Kemudian tafsiran yang lainnya, fa'amma sabru fakila innahu as-siyam naso alaihi Mujahid. Tafsiran yang lainnya seperti yang diungkapkan oleh Mujahid, bahwa sabar di ayat ini maksudnya adalah puasa. Hal ini juga diungkapkan oleh Al-Qurtubi, Qala Al-Qurtubi wa ghairuhu, dan yang lainnya, wa lihadza sumiya Ramadan syahra as-sabr
kama nataqa bihi al-hadis. Oleh karenanya Ramadan itu disebut sebagai bulannya kesabaran. Nah, ini ya di antara makna sabar yang disebutkan oleh Mujahid dan Qurtubi. Bahwasanya sabar di ayat ini adalah maksudnya itu puasa. Jadi mohon pertolonganlah ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan puasa dan sholat. Nah, ini menurut Mujahid dan Qurtubi. Kemudian dan tafsiran yang lainnya, al-murad bis sabri al-kaffu anil ma'asi. Wa lihadza qaranahu bi ada'i al-ibadat wa 'alaha fi'lu as-shalah. Tafsiran yang lainnya yang dimaksud dengan sabar di sini adalah yaitu menjaga diri dari kemaksiatan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ya menyertakan penyebutan sabar ini dengan mengerjakan ibadah yang paling tinggi yaitu sholat. Kemudian berikutnya, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semoga Allah meridhoinya berkata, as-sabru sabron. Kesabaran itu ada dua. Sabrun indal musibah hasanun. Sabar ketika mendapatkan musibah, nah ini adalah bagus. Nah, ini sabar bentuk pertama. Ketika kita mendapati musibah atau cobaan hidup, maka kita bersabar di situ. Kata Umar bin Khattab, ini sangat bagus. Tetapi paling bagus lagi daripada itu, wa ahsanu minhu as-sabru an maharimillah. Dan kesabaran yang paling baik, paling bagus adalah sabar menahan diri dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini luar biasa ya, apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi nasihat bagi kita. Ya. Kalau sabar menghadapi musibah ini sudah tidak asing bagi kita. Ya, sudah familiar lah bagi kita ya, bahwa siapa yang ditimpa musibah, cobaan ya harus bersabar. Tetapi kata Umar bin Khattab ada sabar yang lebih baik, yang lebih bagus, lebih menakjubkan, yaitu adalah ketika seseorang itu bersabar ya menahan dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang kalau bermudah-mudah ya menggampangkan diri menerjang apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya tidak ada kesabaran pada dirinya. Oleh karenanya para ulama ya seperti yang diungkapkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, sabar itu dibagi menjadi 3. Ya. Jadi sabar itu dibagi menjadi 3. Yang pertama sabar di dalam mengerjakan ketaatan. Ibadah, amal soleh, amal-amal kebaikan. Karena seseorang butuh kesabaran di dalam mengerjakannya. Kemudian yang kedua adalah sabar meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini juga ya, butuh kesabaran. Kalau yang pertama sabar di dalam menjalankan perintah Allah, menjalankan ketaatan, itu contohnya seperti siapa? Adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ketika hendak melaksanakan perintah Allah, yaitu penyembelihan. Ya, ketika Nabi Ibrahim mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih putranya, ya, yaitu Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ismail berkata, if'al ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, niscaya engkau akan dapati aku termasuk orang yang sabar. Artinya sabar di dalam menjalankan ketaatan dan perintah kepada Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjalankan ketaatan ibadah itu butuh kesabaran. Orang kalau tidak sabar maka dia akan meninggalkan ibadah dan amal soleh. Tetapi karena ada kesabaran maka dia kerjakan itu. Kemudian yang kedua, sabar meninggalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, menahan diri dari kemaksiatan. Contohnya adalah Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh Zulaikha di dalam kamar, tersembunyi, sepi, ya, di istana. Dan Nabi Yusuf itu seorang pemuda yang memiliki syahwat yang tinggi. Dan dia bisa saja ya, melakukan perbuatan yang tidak
pantas bersama Zulaikha, karena itu dilakukan di rumah Zulaikha, di kamar Zulaikha. Dan Nabi Yusuf adalah orang asing, ya. Tetapi Nabi Yusuf alaihissalam dia bersabar menahan dirinya, tidak tergoda oleh godaan Zulaikha, malah kemudian Nabi Yusuf kabur pergi, ya, meninggalkan godaan kemaksiatan, keharaman, ya, yang hendak dijerat oleh Zulaikha. Kemudian yang ketiga adalah sabar di dalam menerima takdir pahit dari Allah Subhanahu wa taala berupa cobaan, musibah dan seterusnya. Ya, jadi kesabaran ini sangat dibutuhkan oleh siapa saja di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Jadi dibutuhkan oleh siapa saja dan kapan saja. Kesabaran ini sangat dibutuhkan. Oleh karenanya di sini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan sabar itu sebagai sarana media untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, inna ma'asab jadi kesabaran itu inna ma'asabri dhafaro. Jadi kemenangan itu, keberuntungan itu bersama kesabaran. Inna dhafar ma'asabri. Jadi keberuntungan, kemenangan itu ada bersama kesabaran. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian an Sa'id bin Zubair qala as-sabru i'tiraful 'abdi lillah bima asaba fihi wa ihtisabuhu indallah wa raja'u sawabihi wa qad yajza'u ar-rajul wa huwa yatajallad la yura minhu illa as-sabr. Nah, ini juga bagus yang diungkapkan oleh Sa'id bin Jubair. Jadi sabar itu adalah ketika seseorang ini sabar terkait dengan ujian atau cobaan hidup. Kata Sa'id bin Jubair, sabar itu adalah, ya, pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang menimpa dirinya. Dia yakin betul itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang menimpanya, ya, musibah cobaan yang menimpa dirinya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji dirinya. Kemudian dia bersabar di situ, tapi tidak hanya sekedar bersabar. Wahtisabuhu indallah wa raja'u sawabihi. Tetapi dia juga mengharapkan pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala di dalam musibah yang sedang ia hadapi tersebut. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ya, bahwa orang yang ditimpa musibah hendaknya dia bersabar. Kalau dia bersabar, maka dia akan mendapatkan keuntungan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena salah satu amal ibadah, amal soleh yang pahalanya tidak ada hitung-hitungannya adalah sabar. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang sabar yang diberikan pahalanya tanpa ada hitung-hitungannya. Jadi tidak terhingga, ya. Pahala kesabaran itu tidak ada hitungannya, tidak terhingga. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, namun siapa yang ditimpa musibah, ditimpa ujian hidup, cobaan hidup, kemudian dia tidak bersabar, maka dia sejatinya ditimpa musibah dua kali. Yang pertama musibah itu sendiri, yang kedua adalah karena dia kehilangan pahala, ya, atas musibah yang menimpanya. Maka ini bagus sekali apa yang diungkapkan oleh Sa'id bin Jubair, bahwasanya seseorang hendaknya, ya, ketika dia bersabar tidak hanya bersabar saja, tetapi dia mengharapkan pahala, ya, dari Allah Subhanahu wa taala di dalam kesabarannya tersebut, ya, ketika menghadapi cobaan dan ujian hidup yang menimpanya. Karena, ya, kata Sa'id bin Jubair, wa qad jazza wa rajul wa huwa yatajallad la yura minhu illa as-sabr. Dan boleh jadi terkadang seseorang itu, ya, dia mungkin sedih, ya, mungkin dia gundah oleh sebab ujian yang menimpa dirinya. Nah, ini hal-hal yang lumrah saja, ya, tabiat manusia, tidak mengapa. Tetapi tetap dia menunjukkan kesabarannya. Jadi sedih dan gundah itu tidak menghilangkan kesabaran seseorang. Artinya, yang namanya manusia ketika dia ditimpa ujian, musibah, cobaan, dia sedih, itu hal yang wajar. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditimpa musibah, ya, yaitu meninggal putranya yang bernama Ibrahim. Ketika putranya yang bernama Ibrahim meninggal, wafat,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Apakah kemudian kita katakan Nabi tidak bersabar? Ya tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian Abdurrahman bin Auf datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mahada, ya Rasulullah apa ini? Ya, engkau mengajarkan kepada kami tentang kesabaran. Lantas kemudian kenapa kami melihat engkau menangis? Kemudian kata Nabi SAW apa? Innaha rahmah. Sesungguhnya air mata ini adalah rahmat, tanda kasih sayang, tanda cinta. Ya. Inna la mahzunun inna bifirahika la mahzunun ya Ibrahim. Kami sedih ya karena berpisah dengan engkau wahai Ibrahim, kata Nabi SAW. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Tetapi kami tidak mengucapkan sesuatu atas musibah ini kecuali apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridho. Ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini ya. Jadi kesedih, ya, gundah dan lain sebagainya ketika ditimpa musibah itu tidak mengikis kesabaran, nilai kesabaran seseorang. Itu hal yang lumrah. Ya, tetapi jangan berlarut-larut. Kemudian kata Abu Aliyah, wasta'inu bis-sabri was-shalah ala mardatillah wa alamu annaha min ta'atillah. Jadi minta tolonglah ya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sabar dan salat ya, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ketahuilah bahwa ya sabar dan salat ini adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi nilainya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amma qauluhu, adapun firman Allah Subhanahu wa taala was-shalah dan salat, fa inna shalah min akhbaril aun ala sabat fil amr. Sesungguhnya salat termasuk ya sarana pertolongan yang paling besar di mana seseorang bisa istiqomah ya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang ingin istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia betul-betul menjaga salatnya. Kapan kita ingin melihat seseorang itu ya istiqomah, maka lihatlah bagaimana dia menjaga salatnya, menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui salatnya. Jadi salat ini merupakan pertolongan yang paling besar bagi seseorang yang menginginkan keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Kapan seseorang itu meremehkan salat, mengabaikan salat, ya, menyampingkan salat, menyepelekan salat, maka akan tergelincir dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Makanya Allah SWT berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Qur'an. Dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan sungguh mengingat Allah SWT itu lebih besar lagi pahalanya. Nah, di sini Allah SWT berfirman wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi siapa yang mengerjakan salat, mendirikan salat ya dengan baik, dengan benar, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi rukunnya, wajibnya, sunnahnya, maka salat itu akan memberikan dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupannya. Ini Allah SWT yang berfirman, yang mengabarkan kepada kita. Ya. Sesungguhnya sholat itu, kata Allah, dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Lalu bagaimana dengan keadaan orang yang dia sholat, tetapi ternyata dia masih suka bermaksiat, masih suka berbuat dosa? Nah, maka jangan salahkan sholatnya, tapi salahkan pelaku sholatnya. Barangkali dia mengerjakan sholat, masih mengerjakannya dengan asal-asalan, tidak benar, sehingga sholat itu tidak memberikan dampak positif kepada dirinya. Karena Allah SWT tidak mungkin ya, mengabarkan sesuatu yang dusta. Ini benar dari Allah Subhanahu wa taala,
Kalau sholat itu dikerjakan dengan baik dan bagus dan benar sesuai tuntunan Nabi SAW, maka sholat itu akan berfungsi ya mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Makanya kita ya para orang tua, khususnya kita yang punya anak, maka perhatikan sholat anak-anak kita. Ya, karena sholat ini sudah kita, ketika kita mengajarkan, ya, mengajak anak-anak kita, keluarga kita untuk sholat, secara tidak langsung kita menitipkan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah memberi taufik, ya, kepada keluarga kita sehingga mereka tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya Nabi mewanti-wanti ya, para orang tua ketika punya anak, maka dari usia 7 tahun kata Nabi, muru auladakum bisolah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika usia 7 tahun. Jadi usia 7 tahun itu sudah harus mulai anak itu terbiasa mengerjakan sholat. Kemudian kata Nabi, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Dan ketika usia 10 tahun, mereka anak-anak masih menyia-nyiakan sholat, menelantarkan sholat, maka kata Nabi, beri pukulan sebagai hukuman kepada mereka. Tentu pukulan yang tidak menyakitkan, ya. Pukulan yang untuk membuat jera saja mereka, supaya mereka mengerti tentang keagungan ibadah sholat, bahwa sholat ini tidak boleh disepelekan, tidak boleh diabaikan. Jadi orang tua menunjukkan ketegasan kepada anak-anak di dalam perkara sholat ini. Maka siapa yang mengabaikan perkara sholat, maka akan berantakan segala urusannya. Sehingga para ulama mengatakan, siapa yang ingin memperbaiki hidupnya, maka mulailah dengan memperbaiki sholatnya. Kemudian berikutnya Hudzaifah, ya, maksudnya Hudzaifah ibnul Yaman mengatakan, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun sholla. Dan Rasulullah SAW sebagai teladan utama memberikan contoh kepada kita tentang sholat ini. Sebagaimana ini firman Allah, ya, agar menjadikan sabar dan sholat sebagai media sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah, dan Nabi SAW menunjukkannya, meneladankannya. Kata Hudzaifah bin Yaman, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun sholla. Rasulullah SAW itu apabila ya mendapati suatu urusan yang pelik, yang genting, maka Rasulullah SAW langsung mengerjakan sholat. Dalam riwayat yang lain, karena Rasulullah SAW idza hazabahu amrun fazi'a ila sholat. Jadi Rasulullah SAW apabila ya, terdesak oleh suatu urusan yang penting, yang genting, maka langsung terperanjat untuk mengerjakan sholat. Fazi'a itu asal katanya itu kaget, terkejut, terperanjat. Jadi langsung seketika ya mengerjakan sholat untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini barangkali sunnah yang mahjuroh, sunnah yang tertinggal. Ya, banyak orang ketika dia ditimpa suatu urusan yang penting, yang genting, terdesak ya oleh suatu keadaan, dia ingatnya bukan kepada Allah, tetapi kepada bosnya, ya, kepada orang-orang yang dianggap punya pengaruh besar dalam hidupnya, ya, atau kepada orang-orang yang dianggap backingan hidupnya. Dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia lupa kepada Allah. Harusnya seseorang ketika terdesak oleh suatu urusan ya, yang genting, yang penting, yang urgent, maka hendaknya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian langsung mendirikan sholat. Sebagaimana yang ini yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Hudzaifah ibnul Yaman, idza hazabahu amrun fazi'a ila sholah. Ketika ada suatu urusan yang mendesak Nabi SAW, urusan genting, urgent, ya, maka Nabi SAW langsung terperanjat untuk mengerjakan sholat. Dan juga ya, Abu Ishaq pernah mendengar dari Haritsah ibn Mudarrib, mendengar Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, ya, laqad ra'aituna lailata badrin wa ma fina illa na'imun ghaira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa yad'u hatta asbah. Subhanallah, Allahu Akbar. Ini juga teladan luar biasa dari Rasulullah SAW. Ya.
Ini Rasulullah ini luar biasa ya. Kita berkaca juga kepada Rasulullah ya. Ayat yang sebelumnya itu ya, ayat 44 tentang atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab. Apakah kalian memerintahkan kebaikan sedangkan kalian lupa pada diri kalian sendiri? Dan Rasulullah karakter pribadi yang jauh dari ayat itu. Ya. Karena Rasulullah SAW ketika mengajak kepada kebaikan, beliau orang pertama ya, yang mencontohkan kebaikan itu dan yang paling bersemangat di dalam mengerjakan kebaikan itu. Dan ketika melarang sesuatu, maka Rasulullah yang paling jauh dari larangan tersebut. Nah, ini kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW itu ya ketika malam Badar, ya sebelum perang Badar itu malamnya, kata Ali, tidaklah aku melihat di malam Badar itu kecuali semua di antara kita ini para sahabat tidur semua. Ya, karena sudah malam istirahat, besok mau perang. Semuanya istirahat tidur kecuali Rasulullah SAW. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Kata Ali, yusolli wa yad'u. Rasulullah SAW sholat sepanjang malam itu dan terus berdoa kepada Allah SWT hatta asbah, sampai datang waktu subuh. Bahkan dalam riwayat yang lain itu Abu Bakar sampai kemudian menegur Rasulullah SAW. Hasbuka ya Rasulullah, hasbuka ya Rasulullah. Ya Rasulullah sudah cukup, ya Rasulullah, ya Rasulullah sudah cukup. Karena Abu Bakar merasa iba kepada Rasulullah. Karena saking begitu luar biasanya di dalam berdoa kepada Allah dan begitu lamanya sampai selendangnya itu jatuh berkali-kali. Ya karena ketika berdoa Rasulullah SAW itu mengangkat kedua tangannya dengan begitu tinggi. Ya Allah, menangkanlah ya, kelompok ini, maksudnya kaum muslimin, menangkanlah. Luar biasa. Rasulullah SAW sholat berdoa ya, sepanjang malam sampai datang waktu subuh. Ini menunjukkan betul-betul Rasulullah SAW itu mengaplikasikan firman Allah, menjadikan ya sholat sebagai media sarana untuk memohon tolong, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu dia meninggalkan sholat, ini mustahil dia dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seseorang yang ingin mendapatkan pertolongan dari Allah lalu ia memotong tali ya yang bisa menghubungkan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sholat ya. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibnu Jarir ya mengatakan bahwa meriwayatkan Rasulullah SAW itu pernah melewati Abu Hurairah wa huwa munbatihun ala batnihi. Abu Hurairah ini sedang sakit perutnya, kegeluntungan ya. Dalam riwayat yang lain itu Abu Hurairah saking begitu hebatnya, dahsyatnya sakit perut, dia menahan lapar. Ini luar biasa, ini kehidupan Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah itu seorang ahli hadis yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, tapi kehidupannya miskin hidupnya. Bahkan termasuk ke dalam golongan ahlu suffah yang tinggalnya di masjid ya, di Masjid Nabawi di Madinah, dan tidak suatu hari pernah ya tidak punya makanan untuk dimakan, dan menjaga diri tidak meminta-minta sampai perutnya kesakitan ya, sampai dalam riwayat yang lain itu sampai Abu Hurairah itu gulung-gulung, dikira orang itu Abu Hurairah kesurupan, sampai ada yang menginjak Abu Hurairah dan seterusnya. Inilah keadaan seorang perawi hadis ya, yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW. Kehidupannya ternyata ya tidak senyaman ya, semakmur yang kita bayangkan. Ternyata beliau pernah mengalami kelaparan yang begitu hebat. Kata Nabi SAW ya, ayuji'uka batnuka, qala na'am. Apakah engkau ya sakit perut? Kata Abu Hurairah, ya, na'am. Kemudian kata Nabi SAW, kum fasoli fa inna sholat syifa. Berdirilah, sholatlah, karena sesungguhnya sholat itu adalah syifa, penawar, ya, penyembuh bagi segala penyakit. Allahu Akbar. Ini Rasulullah SAW menyebut sholat sebagai syifaun, yaitu penawar atau obat. Dan ini tidak hanya kali ini saja. Rasulullah SAW itu menyebutkan sholat itu dengan berbagai sebutan.
Di antaranya ini, di riwayat hadis ini Nabi SAW menyebut sholat itu sebagai penawar, sebagai penyembuh. Ya. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi SAW pernah menyebut sholat itu nurun, sholat itu adalah cahaya. Kemudian ada yang menyebut, ya, dalam riwayat yang lain bahwa Rasulullah SAW itu menyebut sholat itu sebagai peristirahatan, kerehatan untuk jiwa dan hati kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Kumandangkan iqamat, kami pengen istirahat. Istirahatnya dengan apa? Dengan sholat. Itulah istirahat Rasulullah SAW, yaitu dengan sholat. Nah, Nabi menyebut sholat sebagai istirahat. Maksudnya istirahat untuk jiwa dan hati. Kemudian juga Nabi SAW menyebutkan sholat itu sebagai sumber kebahagiaan. Dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, hubibba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa. Aku dijadikan cinta terhadap dunia kalian itu kepada dua perkara, yaitu parfum dan juga wanita. Kemudian kata Nabi, wa ju'inat qurratu aini fis shalah, dan dijadikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kebahagiaanku adalah salat. Jadi Nabi SAW menyebutkan salat ini memiliki banyak sekali ya faedah dan manfaat bagi orang yang mengerjakannya. Kemudian di sini Ibnu Abbas juga mencontohkan. Ibnu Abbas seorang sahabat yang mulia termasuk sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nu'iya ilayya akhuhu Qusam wa huwa fi safarin fastarja summa tanaha anit tariq fa anakha fa shalla raq'ataini atala fihi ma'al julus summa qama yamshi ila rahilatihi wa huwa yaqul ista'inu bisabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadi Ibnu Abbas pernah diberikan kabar kepadanya tentang musibah yang menimpa saudaranya. Ya. Jadi Ibnu Abbas ini dalam safar. Kemudian ada kabar yang nyampe kepada Ibnu Abbas tentang saudaranya yang terkena musibah. Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalimat istirja. Kemudian minggir dulu, ya, beristirahat sebentar. Kemudian langsung mengerjakan sholat 2 rakaat. Setelah itu berdiri dan melanjutkan perjalanan sambil membaca firman Allah, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Minta tolonglah kepada Allah melalui sabar dan sholat, sesungguhnya yang demikian itu amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi Ibnu Abbas membaca ayat ini. Subhanallah. Jadi Ibnu Abbas ketika mendapatkan kabar duka, kabar yang tidak enak, ya, langsung kemudian mengerjakan sholat. Langsung memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang terkadang kita, ya, ketika mendapatkan kabar yang membuat kita terpukul, sedih dan lain sebagainya, itu bahaya sekali kalau kemudian jiwa kita lagi lemah gitu kan. Ini bahaya, takutnya ditunggangin oleh setan, akhirnya kita depresi, stres dan seterusnya. Maka ini contoh yang bagus dari Ibnu Abbas, langsung mengerjakan sholat, ya, minta tolong kepada Allah supaya jiwa hati kita dikuatkan, ya, atas musibah atau kabar sesuatu yang mengejutkan kita dan seterusnya. Nah, kemudian yang berikutnya Ibnu Jarir, ya, wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah melalui sabar dan salat, innahuma ma'unatan ala rahmatillah. Yes. Jadi sesungguhnya sabar dan salat ini adalah 2 hal yang mendatangkan pertolongan bagi seorang hamba, yang mana dia dengan keduanya ini bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Wa innaha lakabiratun. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala masih di ayat yang sama, wa innaha lakabiratun, dan sesungguhnya, ya, sabar dan sholat ini, atau sesungguhnya sholat, ya, ini ada yang mengatakan kembali kepada sabar dan sholat, dan ada yang mengatakan kembali kepada sholat. Sesungguhnya, ya, sholat itu sangat berat. Jadi masyaqqah tsaqila illa 'alal khashi'in. Sholat itu amat susah dan berat dikerjakan kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Subhanallah. Kata Ibnu Abbas,
Yang dimaksud dengan orang yang khusyuk musaddiqina bima anzalallah, yaitu mereka yang membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an, membenarkan Al-Qur'an. Mujahid mengatakan al-mu'minina haqqa. Maksud yang khusyuk adalah mereka orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Kemudian kata Abu Aliyah, illa 'alal khashi'in al-khaifin. Orang-orang yang khusyuk adalah mereka yang memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Muqatil Ibn Hayyan, illa 'alal khashi'in yakni bihi al-mutawaddi'in, yaitu orang-orang yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Dohak, innaha lasaqilatun illa 'alal khadi'ina li ta'atihi al-khaifina satawatihi al-musaddiqina bi wa'dihi wa wa'idihi. Jadi sholat ini amat berat sekali, kecuali bagi orang yang dia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala dan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ingkar. Masya Allah. Jadi ini beberapa makna khasyi'in, khusyuk, ya, di dalam ayat ini. Jadi sholat itu memang berat, ya, untuk dikerjakan, kecuali orang-orang yang memang memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh para mufassirin, ahli tafsir, ya, ketika menafsirkan khusyuk ini. Yang pertama, ketika seseorang di dalam jiwanya, di hatinya, ya, ada keimanan terhadap Al-Quran, dia membenarkan apa yang ada di dalam Al-Quran bahwa itu firman Allah SWT, maka insya Allah akan mudah dia untuk mengerjakan sholat. Kemudian juga kata Mujahid, kalau seseorang di hatinya ada keimanan yang sejati, sebenar-benarnya iman, maka akan mudah baginya untuk mengerjakan sholat. Kemudian kata Abu Aliyah, kalau seseorang ada rasa takut di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah baginya untuk mengerjakan sholat. Kemudian kata Muqatil Ibn Hayyan, kalau seseorang, ya, ada ketawaduan di dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah dia mengerjakan sholat, dan seterusnya. Ya. Jadi yang membuat sholat itu mudah untuk dikerjakan bukan fisik kita yang mendukung, ya. Ada orang fisiknya gede, badannya keker, ya, ototnya luar biasa, ya, otot kawat tulang besi misalkan, luar biasa dia. Mungkin dia juara angkat barbel, angkat besi, dan seterusnya, juara ini, juara itu, ya. Fisiknya bagus, sangat mendukung. Tetapi untuk datang ke masjid sholat, aduh, berat sekali dia. Karena apa? Hatinya kosong, tidak ada kekhusyuan di hatinya, tidak ada keimanan yang sejati di hatinya, tidak ada rasa takut di hatinya kepada Allah, tidak ada ketawaduan di hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mendukung seseorang untuk bisa mengerjakan sholat adalah bagaimana hatinya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang kan, kalau kita lihat orang tua yang sudah, ya Allah, lemah sekali fisiknya, bahkan ada orang itu sempat viral, ya, kakinya sudah pincang dia pakai tongkat, tetapi Masya Allah dia berjalan ke masjid dengan tongkatnya untuk melaksanakan sholat berjamaah. Bahkan ada, ya, di Timur Tengah sana, entah di Saudi atau di mana, sempat viral videonya, ada orang tua yang dia memasang tali dari rumahnya ke masjid karena dia sudah buta dan dia tidak mau merepotkan orang lain untuk menunjuki jalannya. Jadi dia hanya mungkin meminta tolong untuk diikatkan saja, ya, tiang masjid, terus diikat sampai ke rumahnya sehingga dia bisa berjalan ke masjid melalui tali tersebut. Subhanallah. Itu menunjukkan hati yang betul-betul terpaut, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengapresiasi, ya, di dalam sabdanya, ada 7 golongan nanti di hari kiamat, kata Nabi SAW, yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid, yaitu seseorang yang mana hatinya itu selalu terpaut rindu kepada masjid. Subhanallah. Jadi dia rindu sekali untuk terus mendatangi masjid, rindu. Ketika azan langsung dia datang ke masjid sholat berjamaah. Kemudian setelah itu selesai sholat, dia langsung rindu, pengen lagi, kapan lagi dipanggil oleh Allah untuk sholat berjamaah. Subhanallah. Nah ini, ya. Kemudian, ini seperti yang ada di dalam hadis.
Laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yasarahullahu 'alaihi. Sebagaimana Mu'ad pernah bertanya tentang amal-amal ibadah kepada Nabi SAW, kata Nabi, kau bertanya tentang sesuatu yang sangat agung sekali, ya, ibadah-ibadah yang besar. Tetapi kata Nabi, sesungguhnya itu mudah untuk dilakukan bagi orang yang memang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Jadi kita jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu diberi kemudahan, diberi taufik, diberi bimbingan untuk bisa menjalankan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan kita merasa jumawa, merasa sombong, merasa ujub, ya, bangga diri bahwa ketika kita berhasil melakukan suatu amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan apapun itu, maka jangan disandarkan kepada diri sendiri. Oh, ini karena aku hebat, aku tahu ilmunya. Tidak. Tetapi katakanlah ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana perkataan Syu'aib, wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidaklah aku mendapatkan bimbingan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ya, jadi kita mendapatkan pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, atas segala ibadah-ibadah yang kita kerjakan. Kemudian Ibnu Jarir menjelaskan, wasta'inu ayyuhal ahbar min ahlil kitab bihabsi anfusikum ala ta'atillah wa biqamati as-shalah al-mani'a min al-fahsya wal munkar al-muqarribah min ridallah al-azima iqamatuha illa ala mutawaddi'ina lillah al-mustakinina li ta'atihi al-mutadzallilina min makhafatihi. Jadi ayat ini secara khususnya itu khitabnya yang diajak bicara oleh Allah, ya, adalah mereka Bani Israel dan para ahli kitab, ya, karena ini lanjutan dari ayat sebelumnya. Jadi kalian wahai para ahli kitab, wahai Bani Israel, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sabar dan sholat, yaitu dengan kalian memusatkan diri kalian, memfokuskan diri kalian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk melaksanakan sholat, yang mana sholat itu akan berdampak positif bagi kehidupan kalian, akan berfungsi untuk kalian, mencegah kalian dari perbuatan yang keji dan munkar, dan akan mendekatkan kalian kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana sholat ini adalah sesuatu yang besar, yang agung, yang berat untuk dikerjakan kecuali bagi orang yang memiliki ketawaduan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki keimanan yang dalam di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dia selalu merendahkan dirinya dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di sini bagus sekali, ya, ditutup oleh Ibnu Katsir ketika menutup tafsiran ayat ini, wa dzahir anal aya wa in kanat khitaban fi siyaqi indari Bani Israil fa innahum lam yuqsadu biha ala sabili takhsis wa inna ma hiya amatun lahum wa li ghairihim wallahu a'lam. Ya, meskipun ayat ini kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya, secara khitabnya, ya, pembicaraan ini, ya, ditujukan kepada mereka Bani Israel, kata Ibnu Katsir, tetapi sejatinya tidak dimaksudkan kepada mereka secara khusus saja, ya, karena sesungguhnya ini juga berlaku bagi mereka dan juga bagi yang lainnya, karena kaidah Al-Quran itu, ya, bahwasanya Al-Quran itu al-ibrah la bi khususi sabab, ya, al-ibrah bi umumil lafad la bi khususi as-sabab. Jadi Al-Quran itu berlaku umum untuk semua umat manusia, tidak berlaku khusus bagi umat-umat tertentu. Meskipun konteks, ya, cerita atau khitab yang ditujukan adalah kepada kelompok ini, kelompok itu, kelompok ini, kelompok itu, tetapi faedah yang atau pesan yang tersirat di dalamnya itu berlaku bagi seluruh umat manusia, agar kita mengambil pelajaran, ya, dari apa yang Allah SWT kabarkan di dalam Al-Quran. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah SWT pada ayat berikutnya. Ini sedikit saja, ayat ke-46. Ada yang mau baca? Bismillahirrahmanirrahim. 46 ya tadi ya. Iya. Alladzina yazunnuna
rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan yaitu bahwa mereka akan kembali kepadanya. Oke, barakallahu fiik. Nah, di ayat ini Allah SWT ya. Nah, ini sebetulnya menjelaskan ya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sebetulnya ayat 46 ini ya penjelas juga bagi al-khashi'in. Siapa orang-orang khusyuk itu? Yaitu ini alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang mereka memiliki keyakinan bahwa mereka akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Jadi seseorang itu akan mendapatkan kekhusyuan di dalam sholatnya, di dalam ibadahnya, di dalam amal solehnya ketika dia memiliki keyakinan bahwa dia akan berjumpa nanti dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan lahir kekhusyuan di dalam ibadahnya. Ketika keyakinan ini terpatri di dalam dirinya. Oh, aku akan bertemu kepada Allah. Aku akan kembali kepada Allah. Aku akan dipertanyakan segala perbuatanku. Amal ibadahku, amal solehku. Aku malu kalau tidak berkualitas ibadahku, amal solehku. Ya, sehingga seseorang akan berusaha untuk bisa khusyuk di dalam ibadahnya ketika memiliki keyakinan ini. Jadi semakin besar keyakinan seseorang akan perjumpaannya dengan Allah, bahwa dia juga akan kembali kepada Allah, maka akan semakin besar kekhusyuan ya, yang ada di dalam dirinya ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita merasa kok sholat saya nggak pernah khusyuk atau ibadah saya kok jarang khusyuk dan lain sebagainya, maka mungkin keyakinan ini ya belum muncul dalam hati kita, dalam jiwa kita. Maka kita perlu mengkaji lagi, memperdalam lagi ya, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar keyakinan ini muncul betul-betul di dalam hati kita bahwa kita akan berjumpa dengan Allah dan akan kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan yang kita perbuat di dunia ini. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, hadza min tamamil kalam alladzi qabla. Wa inna shalah awil wasa la saqilatun ila al-khashin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ay ya'lamuna annahum mahsyuruna ilaihi yaumal qiyamah. Jadi orang-orang yang khusyuk itu adalah mereka yang yakin akan perjumpaan dengan Allah dan bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mereka tahu betul-betul bahwa mereka akan dikumpulkan kelak pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'ruduna alaihi ya, akan ditampakkan ya, mereka kepada Allah Subhanahu wa taala segala macam perbuatan yang pernah mereka perbuat. Wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai umuruhum raji'atun ila masyiatihi. Jadi semua urusan perkaranya akan dikembalikan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yahkumu fiha ma yasha bi'adlihi. Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hakim ya, yang memberikan keputusan dengan keadilannya. Falihadza lama aikanu bil ma'ad wal jazaa sahula alaihim fi'lu ta'at wa tarkul munkarat. Demikian ketika seseorang memiliki keyakinan tentang hari kiamat, hari akhirat, bahwa nanti mereka kembali ke sana dan dia yakin adanya hari pembalasan, maka akan mudah baginya untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan dan akan mudah baginya untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian ya, yazunnun, ini asal katanya zona yazunnu ya. Kata Ibnu Jarir, al-Arab qad tusami al-yaqinan dhannan wa syak dhannan. Jadi dhon ini kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya prasangka, praduga ya, berprasangka, berpraduga. Tetapi di Arab ya, kalangan Arab, di bahasa Arab, dhon ini terkadang maknanya itu yakin dan terkadang maknanya itu ragu-ragu. Tergantung konteks kalimatnya. Nah, kemudian di sini ada penjelasan dari Mujahid, kullu dhannin fil Qur'an yakinun. Kata Mujahid, setiap kalimat dhon ya
di dalam Al-Quran, maka artinya itu yakin. Dan Mujahid lagi ya mengatakan faqulu dzon fil Quran fahuwa ilmun, dan setiap dzon yang ada di dalam Al-Quran maka itu maknanya adalah ilmu, pengetahuan. Jadi ini kata Mujahid, setiap dzon ya, kalimat dzon, dzonna, yazunnu dan seterusnya yang ada di dalam Al-Quran, kata Mujahid maknanya itu yakin dan ilmu. Kemudian kata Abul Aliyah sama, kata Abul Aliyah adzon hahuna yakinun. Makna dzon di dalam ayat ini adalah yakin. Makanya kita lihat ya terjemah bahasa Indonesianya. Tuh, mereka yakin ya. Mereka yang yakin. Jadi ini biasanya kan terjemah Indonesia ini merujuk ke terjemah Menag ya, Kementerian Agama. Berarti sebetulnya ini bukan dengan bahasa Indonesia mengartikannya ya, tapi dengan langsung tafsirnya, mereka yakin. Jadi ada terjemah-terjemah bahasa Indonesia itu ketika menerjemahkan Al-Quran, kadang menerjemahkannya bukan sesuai konteks bahasanya, bukan sesuai bahasanya. Karena kalau secara bahasa dzonna yazunnu artinya kalau bahasa Indonesia itu praduga atau prasangka. Tetapi kalau tafsiran ulama menjelaskan di sini maknanya dzon di sini adalah yakin. Nah, maka di sini ya diterjemahkan oleh Kemenag mereka yang yakin. Jadi langsung kepada tafsirannya. Kemudian kata Ibnu Jurayj, alimu annahum mulaku rabbihim. Maksudnya adalah mereka yang betul-betul mengetahui, berilmu bahwa mereka akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Haqqah ayat 20. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah. Sesungguhnya aku ya, kalau secara bahasa Indonesia ya, kalau letter like secara bahasa Indonesia, sesungguhnya aku menyangka aku akan berjumpa, akan mendapatkan hisabku. Tapi kata Ibnu Jarir, ini dzon di sini artinya bukan itu, bukan prasangka praduga, tapi artinya adalah alim tu. Jadi sesungguhnya aku tahu betul-betul aku akan mendapatkan hisabku ini. Inni dzanantu anni mulakin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah dan seterusnya. Di dzon ya, kita akan sering dapati di dalam Al-Quran itu banyak kata dzon. Kata Mujahid, dzon itu artinya yakin, dzon itu artinya ilmu. Dan juga Ibnu Jarir sama, dzon itu artinya ilmu. Jadi bukan praduga atau prasangka. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam as-sahih, hadis yang sahih, annallahu ta'ala yaqulu lil 'abdi yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat, ya Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada hambanya, alam uzawizka, bukankah aku telah memberikanmu pasangan? Alam ukrimka, bukankah aku telah memuliakanmu? Alam usakhir lakal khayla wal ibil, bukankah aku telah menundukkan untukmu kendaraan-kendaraan, kuda, unta dan selainnya? Wa dzarka tar'asu wa tarabba, dan aku membiarkanmu ya memiliki jabatan dan kau hidup dalam kenyamanan. Fayaqulu bala, kemudian hamba ini menjawab tentu ya, itu semua aku dapati. Fayaqulullahu ta'ala afadhananta annaka mulaki, kemudian kata Allah SWT, apakah engkau yakin bahwa engkau berjumpa denganku? Fayaqulullah, dia berkata la, tidak. Jadi orang ini dahulu tidak memiliki keyakinan, tidak memiliki ilmu kalau dia nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah bertanya, apakah engkau ya dahulu pernah meyakini, pernah mengilmui bahwa engkau akan berjumpa kepadaku pada hari ini? Kata dia, la, tidak. Jadi dia tidak memiliki keyakinan itu. Fayaqulullah al-yauma ansaka kama nasitani, kata Allah Subhanahu wa taala kemudian kepada hamba ini, maka pada hari ini aku melupakanmu sebagaimana kamu melupakanku dahulu di dunia. Subhanallah. Jadi aku meninggalkanmu sebagaimana dahulu engkau meninggalkanku di dunia. Ini seperti firman Allah SWT juga dalam surat Toha
Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Di ayat-ayat terakhir, ya di lembar-lembar terakhir, halaman terakhir surat Toha. Jadi siapa yang berpaling dari mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu ma'isyatan donka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kemudian dia berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, ya Rabb, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dahulu di dunia aku bisa melihat? Kata Allah apa? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikian dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi engkau melupakannya, engkau mengabaikannya, engkau meninggalkannya, maka pada hari ini engkau pun diabaikan, dilupakan, ditinggalkan. Allahu Akbar. Maka ya Bapak, Ibu, saudara-saudara kan bukan Allah Subhanahu wa taala, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Jadi kalau kita selama di dunia ini kita melupakan Allah, kita meninggalkan Allah, mengabaikan Allah Subhanahu wa taala, ya, Al-Qur'an kita abaikan, kemudian ajaran Nabi Muhammad yang diutus oleh Allah kepada kita ya, untuk mengenalkan agama Islam kita abaikan, kita tinggalkan, maka kita akan mendapatkan balasan yang sama, yang serupa nanti di akhirat. Kita pun akan diabaikan, dilupakan, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pada hari itu kita sangat mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surat Taubah juga sama ya. Ini banyak ayat seperti ini bunyinya ya. Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah, maka Allah lupakan mereka. Dan juga di dalam surat Al-Hasyr ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah melarang kita agar jangan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Ya, bahwa hendaknya setiap kita menjadikan sabar dan sholat sebagai sarana media untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini amat berat, amat besar ya untuk dikerjakan, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Maka mudah-mudahan kita memiliki kekhusyuan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu kita memiliki keyakinan dan ilmu bahwa kita nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Demikian barakallahu fikum jami'an, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.